Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri, NIM 721141906. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem. Yang pertama itu ada pendekatan sistem. Dalam sebuah buku tahun 1910, seorang filosofis di Columbia University, John Dewey, mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama itu ada mengenali kontroversi, yang kedua mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan yang ketiga membentuk satu pertimbangan. Pendekatan sistem yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Oke, di slide ini disajikan urut-urutan langkah dari pendekatan sistem. Kita ke upaya persiapan. Ada 3 langkah di upaya persiapan. Yang langkah 1, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Kedua, mengenal sistem lingkungan. Dan langkah ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya, upaya definisi. Dipicu oleh suatu pemicu masalah, suatu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan baik atau lebih buruk dari yang direncanakan. Gejala adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh masalah dan biasanya lebih jelas daripada akar masalah tersebut. Masalah adalah suatu kondisi atau kejadian yang merugikan atau berpotensi merugikan atau menguntungkan atau berpotensi menguntungkan bagi perusahaan. Pernyataan ini mengakui bahwa manajer akan bereaksi atas keadaan yang berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Begitu pula sebaliknya. Langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke subsistem. Langkah 5, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Unsur-unsur sistem juga harus dianalisis secara berurutan. Unsur 1 itu ada mengevaluasi standar, unsur 2 membandingkan output sistem dengan standar, unsur 3 mengevaluasi manajemen, unsur 4 mengevaluasi prosesor informasi, unsur 5 mengevaluasi input dan sumber daya input. Selanjutnya ada upaya solusi, yaitu mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik, dan mengimplementasikan solusi, serta menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Oke, selanjutnya siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah sebuah metodologi, yaitu cara untuk direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disingkat SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya kita membahas SDLC tradisional. Tahap-tahapannya itu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Pekerjaan-pekerjaan di atas mengikuti pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah. SDLC tradisional seringkali disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach. Oke, selanjutnya ada prototyping. Prototype adalah salah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai dan prosesnya disebut prototyping. Jenis-jenis prototype itu ada prototype evolusioner. 4 langkah pembuatannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima, dan menggunakan prototype. Prototipe selanjutnya yaitu prototipe persyaratan. Langkah pembuatannya membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menetapkan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya, pengembangan aplikasi cepat. Istilah RAD atau Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang ada dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi.
Rekayasa informasi adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya. Unsur-unsur penting dari RAD itu adalah manajemen, manusia, metodologi, dan alat. Selanjutnya, pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis adalah proses pengerjaan ulang sistem atau disebut juga rekayasa ulang atau re-engineering. Inisiasi strategis proyek-proyek bisnis proses redesign memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya, hingga proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Rekayasa terbalik ini tidak mengubah fungsionalitas dari sebuah sistem pekerjaan yang dilakukannya, dan tujuan sebenarnya adalah untuk dapat lebih memahami sebuah sistem agar dapat melakukan perubahan dengan cara lain, seperti rekayasa ulang. Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Pemilihan komponen-komponen BPR. Mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, sedangkan mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi, cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Metodologi memandu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem. Pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Tahun-tahun awal pengembangan, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer. Tetapi munculnya basis data pada tahun 1970-an menarik perhatian akan pentingnya desain data. Oke, selanjutnya ada pemodelan proses. Pemodelan proses ini pertama kali dilakukan dengan diagram alur, namun popularitasnya berumur pendek. Tahun 1980-an saat diagram arus data dengan 4 simbolnya muncul dan menjadikan minat akan penerapannya muncul seketika pula. Yang pertama ada diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram atau disingkat juga dengan DFD adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Oke, selanjutnya manajemen proyek. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka disebut sebagai komite pengarah. Steering komite sistem informasi manajemen adalah jika membentuk steering komite dengan tujuan mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan, menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Sekian presentasi saya pada minggu ini, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.